Gus, gini Gus, saya itu punya unek-unek. Selama ini kan saya berdagang secara manual. Terus saya pengen meningkatkan omset saya dalam penjualan itu, tapi saya masih ragu-ragu. Misalkan saya mau menjual secara online itu menurut Islam hukumnya bagaimana? Supaya saya punya pencerahan dan nanti kalau ada pencerahan dari Gus, saya kan lebih mantap gitu. Artinya pengen itu nggak, jangan pengen tambahan usaha melalui lapak online. Tapi masih punya kayak ragu-ragu menurut hukum Islam itu bagaimana gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan permasalahan panjenengan. Jadi pada dasarnya secara fikih, jual beli baik itu offline maupun online, baik itu melalui lapak yang offline ataupun di online, itu boleh-boleh saja, asalkan yang pertama jual beli yang kita lakukan itu sesuai dengan syarat sah jual beli yang ditetapkan oleh para ulama, khususnya madhab Syafi'i. Apa saja syarat sah jual beli tersebut? Yang pertama, jelas adanya muta'akidin. Muta'akidin itu dua orang yang berakad, penjual dan pembeli. Harus ada. Mau offline mau online itu harus ada penjual dan pembeli. Itu syarat yang pertama. Syarat sah yang kedua, adanya segot ijab qabul. Segot ijab qabul itu seperti ini. Misal kalau yang online, kenapa? Karena yang offline itu sebenarnya ijab qabul itu harus ketemu, secara langsung. Bos, saya mau beli misalnya kuningan jenengan. Oh iya, nggih, niki harganya sekian. Nah, kalau secara offline betul. Kalau secara online kan nggak mungkin ketemu. Apalagi di lapak nggak mungkin bisa bicara langsung. Nah, maka ijab qabul di sini yang penting ada segot tertulis, otomatis jelas lah. Misal kita di lapak A katakanlah, dalam transaksi kan kita mungkin ada segot tertulis, barangnya masih ada tidak, terus dijawab ada, harganya kan sudah ada, itu berarti meskipun tidak terucap tapi tertulis. Nah, tinggal kita klik, oh berarti itu termasuk ijab qabul. Berarti syarat yang kedua pun harus ada. Syarat yang ketiga itu harus ada ma'qud alaih. Ma'qud alaih itu apa? Ma'qud alaih itu sesuatu yang diperdagangkan. Di situ mencakup dua. Pertama mencakup as-saman, harga. Yang kedua mencakup barang. Ya, jadi ada musman. Saman itu harga, musman itu barang yang dihargai. Makanya ketika offline ada transaksi, regane pinten, harganya berapa? Oh, jenengan memberikan harga sekian, terus saya menawar. Nah, di lapak online itu ada dua jenis. Ada yang harga tertera dan kita pembeli boleh menawar secara tertulis. Tapi kan ada yang harga pas itu. Kira di lapak-lapak rata-rata kan harga pas. Nah, mungkin ada bonus atau diskon. Nah, itu kan termasuk ada saman, ada musman. Nah, syarat sah itu tadi kalau terpenuhi berarti boleh. Tapi tidak sampai situ saja. Nggih, tidak hanya sampai situ. Artinya apa syarat sah tadi? Memang boleh. Memang ketika jual beli baik offline ataupun online, kalau syarat sah tadi terpenuhi, tandanya jual belinya sah secara agama, secara fikih. Persoalannya sekarang, apakah ketika sudah sah itu dihukumi boleh mubah ataukah masuk hukum yang haram? Karena nanti gini, jual beli itu ada yang salah satunya disebut bai'un najasi. Bai'un najasi itu sebuah istilah. Kita jual beli tapi di situ ada tipu muslihat. Oh, tidak sesuai barang yang saya iklankan. Ada tipu muslihat, betul. Ada tipu muslihat, entah itu offline atau online. Tapi rata-rata yang online ini yang banyak unsur gorornya, banyak unsur najasinya. Nah, muslihat di sini, tipu muslihat di sini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan bai'un najasi yang pertama adalah
menciptakan kesan palsu bahwa lapak A ini terkesan apa ya, lapak yang baik pelayanannya, lapak yang baik barangnya. Dengan apa? Dengan muslihat banyak yang komentar misalnya. Kan ada itu di beberapa lapak online bahwa toko A, wah ini yang komentar ribuan. Ternyata ini temennya atau buzzer, ya, bukan pembeli asli. Nah kalau itu diciptakan hanya untuk kesan palsu lapak tersebut, itu masuk bai'un najasi. Masuk bai'un najasi. Lah bai'un najasi itu meskipun sah karena syarat rukunnya terpenuhi, tapi hukumnya haram. Sah tapi hukumnya haram karena di situ ada muslihat, ada muslihat. Betul. Atau bai'un najasi yang kedua, muslihat dalam permainan harga. Biasanya kalau kita apa ya, istilah karena itu predatory pricing. Atau kita mempermainkan harga. Contoh misal, karena jual beli online, kita mempengaruhi harga pasar, entah dilambungkan harganya atau diturunkan. Untuk mencari, betul, turunkan untuk mencari keuntungan, kan akhirnya merusak harga teman-teman, harga pasar, baik offline ataupun online. Apalagi yang online seringnya itu harga kan terlalu rendah, sehingga nyuwun sewu, kita kalau disuruh milih beli produk A katakanlah di online ataukah di warung tetangga, itu lebih milih online karena mungkin harganya lebih murah, padahal cara dihitung-hitung sebenarnya sama, bahkan murah yang offline. Cuma kan karena ada muslihat akhirnya harga tersebut dibuat permainan sehingga mempengaruhi yang lain. Nah itu namanya al-khadi'ah. Al-khadi'ah atau permainan harga. Sehingga Rasulullah SAW bersabda bahwa nahan Nabi anin najasi. Kanjeng Nabi itu mencegah, melarang kita umat Islam untuk jual beli secara najasi. Jual beli secara najasi tadi permainan harga dan muslihat yang diciptakan agar toko kita terkesan baik, terkesan ramai dan lain sebagainya. Wa huwa fi syar'i al-khadi'atu, wa huwa fi syar'i al-khadi'atu niku napa? Fi samani sil'ah mimman la yuridu syira'uha. Jadi yang dinamakan najasi dalam secara syariat itu al-khadi'ah. Khadi'ah itu tadi tipu muslihat, permainan harga, dan itu dilarang dalam Fathul Bari. Kenapa? Karena itu diciptakan tidak sesuai dengan aturan perdagangan, hanya untuk status supaya kita dianggap perdagangannya itu baik, padahal fihi goror, ada unsur-unsur yang sebenarnya perdagangan kita mungkin buruk, mungkin buruk. Lah itu di online banyak sekali kejadian yang seperti itu. Makanya yang penting dua syarat terpenuhi, yaitu yang pertama syarat rukun jual beli itu terpenuhi, dan yang kedua tidak ada unsur bai'un najasi, maka hukumnya boleh dan mendapatkan keberkahan. Tapi kalau tadi syarat rukun terpenuhi, hukumnya tetap sah jual belinya. Tapi kalau ada unsur bai'un najasi berarti haram. Karena sah dan haram itu hukum yang tersendiri. Ada sah yang kemudian boleh, ada sah yang kemudian haram. Nah, saya dipahami ya. Nah itu. Pertanyaan lagi gini, misalkan kita menciptakan tren positif tapi tidak pakai unsur bohong, tapi ini benar-benar emang tujuan saya supaya banyak orang tertarik, itu tetap contoh saya mempromosikan barang ini, kan secara online misalnya. Tapi kan banyak, oh ini barangnya bagus, begini pada ditambah-tambahin. Tapi kalau saya menciptakan itu, teman saya yang tak suruh, tapi emang benar-benar sesuai dengan keadaan, barang ini bagus, kualitas satu, gini-gini, tapi tidak nipu untuk mempengaruhi supaya dagangan saya begini laku banyak. Artinya kan gini, yang dimaksud dengan al-khadi'ah, terus al-khadi'ah itu kan permainan harga dan permainan tadi muslihat. Yang dimaksud itu adalah orang yang sebenarnya tidak ada maksud untuk membeli, tidak ada maksud untuk menawar, tapi dia
etok-etok beli nawar sehingga nanti berpengaruh ke harga. Contoh misalnya gini, jenengan punya barang, punya barang, jenengan taruhlah harga sekian, boleh nego misal di online, boleh nego atau harga sekian. Kemudian jenengan punya apa teman buzzer dan lain sebagainya, suruh komen, dia sebenarnya nggak ingin beli tapi jenengan suruh komen supaya mempengaruhi harga ini. Komen apa? Bos, itu barangnya terlalu murah. Saya kemarin beli di sana itu mahal sebenarnya. Padahal dia nggak beli. Tujuannya apa? Satu, toko jenengan barangnya jenengan terlihat menarik, dan yang kedua harga jenengan bisa melambung. Itu khotiah, bai'un najasi, yang nggak boleh. Yang nggak boleh. Karena pengaruh muslihat dan pengaruh. Baiknya bagaimana? Baiknya gini, kalau memang jenengan punya teman dan pengen menciptakan kesan baik, satu, memang toko jenengan, lapak jenengan itu baik, barang jenengan baik, dan yang komentar ini yang jenengan suruh itu tidak bermaksud untuk menaikkan harga, membohongi. Dan yang kedua, dia memang hanya komen, tidak kemudian seakan-akan menawar atau seakan-akan membeli dan membandingkan, hanya sekedar komen. Oh iya, itu barangnya bagus. Kalau sudah ditambahi, oh iya barangnya bagus, kemarin saya pernah beli, padahal dia belum beli meskipun teman, itu yang nggak boleh. Itu khotiah. Jadi kita lebih baik tetap ya yang komen yang biar natural saja. Natural saja. Masalah rezeki dari. Nah, betul. Sehingga kalau seperti itu otomatis jual beli online pun boleh dan hukumnya juga boleh sah, penuh keberkahan. Nah, boleh saya pahami ya? Ya, terima kasih.